Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang manajemen perubahan dan inovasi di bagian mengubah jamaah dan budaya masjid. Ya, di sini ada terbagi menjadi 3. Langsung saja, dikarenakan tidak ada lama-lama untuk membahas, maka saya akan mempercepat insya Allah. Yang dimana di sini terbagi menjadi 3 dalam mengubah jamaah dan budaya masjid. Yang pertama ada mencairkan, yang kedua ada mengubah dan membukukan. Mencairkan adalah seperti membuat jamaah dan anggota masjid itu menyadari akan kebutuhan akan perubahan. Kemudian ada yang namanya mengubah jamaah dan budaya masjid. Nah, di bagian mengubahnya itu ada namanya melaksanakan perubahan dengan melibatkan partisipasi aktif jamaah dan anggota masjid. Kemudian ada yang membukukan, itu seperti menguatkan lagi aktivitas masjid dan tidak supaya jamaah itu tetap ramai dan jamaah di situ tidak berkurang lah, atau intinya betah di dalam masjid tersebut. Kemudian di sini ada membangun organisasi yang inovatif. Itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan ambidextrous, yang kedua ada eksplorasi ide-ide atau menjelajahi ide-ide atau mengembangkan ide-ide. Kemudian yang ketiga ada peran inovasi atau menghargai inovasi yang dikemukakan oleh seseorang. Jadi ketika ada orang yang sedang ingin membangun inovasi atau kreativitas untuk masjid, tapi kita harus hargai dulu. Kemudian jika sudah di-ACC oleh kelompok kita, maka inovasi tersebut akan diajukan. Kemudian ada strategi implementasi perubahan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada ciptakan rasa mendesak. Kemudian yang ketiga ada lipatkan partisipasi. Kemudian ada analisis gaya hambat. Kemudian komunikasi dan edukasi. Kemudian taktik negosiasi. Gunakan kekuatan paksaan dengan bijaksana, dan evaluasi dan pemantauan. Nah, itu strategi implementasi pada perubahan masjid. Kemudian ada yang terakhir ada manajemen puncak, paksaan, komunikasi edukasi, partisipasi, negosiasi. Itu ada macam-macamnya lagi, atau bisa kita sebutkan bahwasanya bisa dicabangin lagi. Tapi itu terlalu panjang, insya Allah kami akan bahas di video selanjutnya. Tetapi ini saya akan membahas sedikit saja, yang dimana pendekatan tersebut itu kapan digunakan gitu. Saya akan menjelaskan 2 saja, yaitu manajemen puncak dan komunikasi edukasi. Nah, manajemen puncak itu melibatkan banyak departemen alokasi sumber daya penggunaan meragukan legitimasi. Kemudian ada komunikasi edukasi, yaitu membutuhkan dengan teknis, pembutuhan informasi dan analisis yang sangat akurat untuk paham perubahan. Jadinya 2 ini saja yang insya Allah saya akan bahas terlebih dahulu. Nanti ada lagi insya Allah ada lagi 4 dan 5, tapi insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. 2 ini dulu itu kapan digunakannya adalah ketika butuh informasi yang sangat akurat, komunikasi dan edukasi. Jika komunikasi itu telat, terus pembaruan itu telat, maka telatlah juga informasi dari jamaah, dan akan terlambat juga info yang baru-baru dari masjid sekitar. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.